Saya Pancanita Novi Hatami, Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 18 Mei tahun 1994, Fakultas Teknologi Mineral, kini bernama Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, membuka jurusan Teknik Pertambangan dengan persetujuan Dikti. Sampai saat ini telah lebih dari 17 tahun kami menjalankan proses belajar mengajar. Seiring dengan derap langkah pembangunan nasional di berbagai bidang, ilmu pertambangan mengambil peran yang sangat strategis karena potensi bahan-bahan tambang di negara kita sangatlah besar. Sektor industri tidak akan berjalan mulus tanpa didukung dengan bahan baku yang cukup, yang sebagian besar adalah bahan galian tambang, baik logam maupun non-logam. Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti merupakan satu-satunya jurusan teknik pertambangan yang berada di Kopertis Wilayah 3. Letaknya yang berada di Jakarta, yang merupakan pusat informasi ekonomi, teknologi, dan lain-lain, membuat jurusan ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkembang. Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti mempunyai visi menjadi jurusan yang andal dalam bidang ilmu dan teknologi pertambangan yang berwawasan lingkungan dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025. Visi tersebut dijabarkan dalam misi jurusan yang pada intinya bertujuan menghasilkan lulusan teknik pertambangan yang berkarakter, menguasai ilmu dan teknologi pertambangan, mandiri, berjiwa wirausaha, dan berpedoman pada nilai luhur Universitas Trisakti. Untuk mendukung proses belajar mengajar, jurusan Teknik Pertambangan menyiapkan sarana laboratorium yang cukup lengkap, yaitu yang pertama laboratorium analisa kualitas batu bara, yang kedua laboratorium pengolahan bahan galian, yang ketiga laboratorium geomekanika, yang keempat laboratorium kimia, dan yang terakhir adalah laboratorium komputasi pertambangan. Selain itu, sejak tahun 2002, jurusan Teknik Pertambangan membentuk pusat studi batubara dengan maksud sebagai sarana penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang batubara. Saya Dr. Khairul Nas, Ketua Pusat Studi Batubara Universitas Trisakti, mendapat gelar insinyur dari ITB, Master dan PhD atau Doktor dari Wollongong University Australia, adalah praktisi dan akademisi bidang geologi eksplorasi batubara. Saat ini saya telah menjadi member Australasian Institute of Mining and Metallurgy dan sekaligus sebagai kompeten person untuk eksplorasi dan sumber daya batubara. Pada tahun 2008 saya dianugerahi gelar ahli geologi batubara kehormatan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Tentang pusat studi batubara, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil batubara dan sekaligus satu dari negara pengekspor batubara terbesar di dunia. Pada saat ini Indonesia menempati peringkat kedua dalam ekspor batubara dunia dan diramalkan akan tetap bertahan bahkan dapat meningkat pada masa-masa yang akan datang. Dalam rangka program peningkatan produksi dan ekspor batubara tersebut serta menciptakan sustainability dalam industri batubara, diperlukan sejumlah penelitian atau studi yang mampu menunjang kegiatan-kegiatan perbatubaraan nasional seperti program eksplorasi dan penemuan cadangan-cadangan batubara baru, peningkatan efisiensi dan pencapaian good mining practices dalam operasi penambangan batubara, pemanfaatan batubara dan perdagangan serta pemasaran batubara. Penelitian-penelitian batubara tersebut dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga riset pemerintah dan juga bisa berupa studi-studi batubara di perguruan tinggi. Salah satu studi batubara adalah pada Pusat Studi Batubara Universitas Trisakti. Kita menambang atau mengolah mineral, yaitu di sini pertama umum bahasa Inggrisnya mineral extraction atau lebih dikenal dengan mining. Mineral adalah sebagai komoditi. Mineral itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini kita lihat berdasarkan statistik dari Amerika bahwa manusia dilahirkan dan membutuhkan mineral sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya. Pertambangan itu
adalah mencari, menggali, dan mengolah mineral dari bumi secara aman, ekonomis, dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan manusia. Itu tahapannya mulai dari mempelajari kandungan bumi, kemudian mencari mineral dan mengembangkannya sampai produksi, pengolahan, dan kita juga harus ramah lingkungan, tidak lupa mereklamasi akibat daripada penambangan. Ini salah satu contoh produk pertambangan, ya mineralnya itu kalkopirit, itu mengandung emas dan ditambang dan diolah akan menjadi emas. Kegiatan penambangan yaitu pemberaian atau pelepasan batuan dari batuan induknya, kemudian pemuatan dan pengangkutan, dan kemudian dilanjutkan dengan penumpukan dan pengolahan, dan diakhiri dengan lingkungan dan reklamasi untuk mempertahankan lingkungan yang kontinu atau berkesinambungan. Dari tahun 1998 hingga saat ini, telah lebih dari 200 lulusan dihasilkan oleh jurusan ini dan terserap di lapangan kerja dengan prestasi yang membanggakan. Lebih dari 90% alumni tersebut bekerja pada bidang pertambangan di berbagai perusahaan tambang, mining kontraktor, mining services, menjadi dosen, pegawai negeri sipil, wirausaha, maupun melanjutkan studi S2 di dalam dan luar negeri. Akhirnya, kini jurusan ini sedang mempersiapkan diri untuk tampil lebih baik dengan menata kembali semua komponen, baik sumber daya manusia, sistem pengajaran, sarana dan prasarana, maupun kurikulum yang selalu ditinjau secara periodik untuk disesuaikan dengan dunia kerja. Dengan demikian, diharapkan jurusan teknik pertambangan akan mampu menghasilkan lulusan yang andal dan dapat berkiprah dalam dunia pertambangan demi bangsa, negara, dan alma mater.